Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 10-9. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai masuknya agama Islam di Indonesia, peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam, dan sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Untuk itu, kepada Maya, langsung dilanjutkan membaca materi mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Perkiraan makam ini juga ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas, sering dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani, kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Mughal. Perkembangan Islam di Peking, Cina, berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa.
Peranan tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Beliau merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara karena kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan beliau. Sultan Ahmad 1326 sampai 1348. Sultan Ahmad adalah Raja Samudra Pasai yang ketiga. Beliau sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah seperti kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, politik. Selain itu, proses dakwah melalui pesantren yang digagas Wali Songo yang efektif untuk menyebarkan Islam ke pedesaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.